Here we go. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Amen. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di Gereja Ebenezer Serpong. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Dan saya juga I just want to welcome also. We have not a guest, okay? I think this is our spiritual family from every nations Philadelphia. Okay, jadi kita ada kedatangan dari every nation Philadelphia. Our missionary Matthew and Charlie. That's Charlie, yeah. Okay, so welcome them. Selamat datang. Okay, so glad to be worship the Lord together here. So we are a spiritual family. Amen. Baik, Bapak Ibu. Kalau saudara baru hadir pada pagi hari ini, kita melanjutkan seri tentang Natal. Dan hari ini minggu kedua, kita akan belajar sama-sama tentang mujizat kelahiran dari seorang perawan, gitu ya. The Miracle of Virgin Birth. Diambil dari Matius 1 ayat 22 sampai 25. Kemudian kita akan loncat ke Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Dan ini juga ada referensi di kitab Yesaya 7 ayat 14. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan kita pengetahuan, pengertian, tapi juga akan memberikan kita kebenaran yang mengubah kehidupan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita menghidupi. Dan saya juga berdoa bahwa apa yang kita belajar hari ini, kita mungkin udah terbiasa, saudara jadi orang Kristen cukup lama, setiap Desember pasti tentang Natal, gitu ya. Ayatnya itu lagi kita udah biasa mungkin, tapi saya berdoa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kebenaran dan mengubah hidup kita. Amen. Saya boleh mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari bersama-sama dan kemudian kita akan berdoa sekali lagi. Okay? Kita mulai dari Matius 1 ayat 22 sampai 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kemudian di Lukas, saudara, Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, berbicara ke dalam hati setiap kami. Pengertian,
kebenaran, akan mujizat kelahiran-Mu. Dan kami berdoa biar sungguh Immanuel, Engkau Allah yang bersama dengan kami. Kau menaruh itu di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami hidup berjalan sebagaimana yang Engkau telah firmankan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi mujizat kelahiran dari seorang perawan. Nah, kita katakan kita akan belajar 3 hal. Apa sih pentingnya atau signifikansi dari kelahiran seorang perawan? Yang kedua, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita bahwa the divine becomes humans, yang ilahi Tuhan itu menjadi manusia. Tapi juga kita akan belajar bersama-sama bagaimana bukan hanya sampai di situ, ternyata hadirat Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. So God's presence with us also. Jadi yang pertama, the significance of the virgin birth. Betapa pentingnya atau betapa signifikan untuk kita mengerti kelahiran dari seorang perawan. Yang pertama, izinkan saya membagikan satu poin. Pertama, apa peranan Maria di dalam kelahiran Yesus Kristus? Berhubungan dengan Maria, ada beberapa mungkin teologi, pemikiran teologis yang menaruh Maria di dalam 2 ekstrim. Ya. Ekstrim yang pertama ditaruh begitu ditinggikan, begitu dimuliakan, sampai-sampai Kristus tempatnya kedua setelah Maria. Di sisi yang lain, ya sebagian ya karena ekstrim yang satu, di ekstrim yang satu lagi kita tidak mengerti, kita tidak mempelajari firman Tuhan, jadi kita mengabaikan itu. Dan kita akan lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Jadi bahwa Allah datang jadi manusia, kita pun tidak memiliki istilah terminologi yang bisa menjelaskan sepenuhnya. Para teologian menggunakan istilah incarnation. Ya. Indonesianya agak susah karena kita nggak punya. Mungkin kita hanya menggunakan kata inkarnasi. Beberapa istilah menjelma jadi manusia, Tuhan menjelma jadi manusia. Di satu sisi cukup mewakili, tetapi tidak sepenuhnya karena konsep, makanya kita perlu melihat dari narasi kisah di seluruh di Alkitab. Jadi pertama, Yesus lahir dari seorang perawan. Mengapa itu penting? Karena saya akan baca di situ lagi. Karena itu Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Kristus. Allah dan manusia, dan yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Maria adalah seorang perawan yang secara historis, artinya Tuhan mempersiapkan dia di waktu yang tepat, di zaman yang tepat untuk membawa, mengandung bayi Yesus Kristus. Nah, para theologians menggunakan istilah itu mungkin karena area doktrin ini banyak istilahnya virgin birth, di mana kelahiran dari seorang perawan. Tapi mungkin istilah secara teologis yang lebih tepat itu virgin conceptions. Jadi bagaimana seorang darah, seorang perawan itu mengandung, gitu ya. Jadi awalnya itu bukan melahirkannya, tapi bagaimana dia bisa mengandung. Dan itu yang membuat kita harus menyadari bahwa ini bukan sekedar bahwa sebagian punya pemikiran bahwa Maria itu tetap perawan sampai selama-lamanya. Kita akan belajar sama-sama nanti lebih lanjut. Tetapi untuk kita mengingatkan untuk kita tidak ekstrim ke sisi yang lain, meninggikan Maria lebih dari yang lain. Saya mau bagikan di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa cuma ada satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengatakan kita punya pengantara yang lain kecuali Yesus Kristus. Dan Yesus juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bagaimana Tuhan pakai Maria untuk mengandung
dari Roh Kudus. Kita akan belajar lebih lanjut dan seiring ini bahwa kita melihat bahwa kebenaran itu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak punya hal yang lain, gitu ya. Nah, jadi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada pengantara yang lain untuk datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus." Nah, jadi itu peranan Maria. Kita akan, karena ini agak overlap, saya just want to put peranan Maria di satu sisi. Kemudian kita akan belajar sama-sama what is the natures atau sifat sebagaimana yang Alkitab katakan tentang the virgin birth, gitu ya. Nah, setelah kebangkitan Yesus Kristus, mungkin doktrin atau kebenaran tentang the virgin birth ini yang paling juga banyak dipertanyakan oleh banyak orang. Mungkin sekitar abad ke-20 ini menjadi isu di mana ini kayaknya mujizatnya kayaknya mustahil, gitu ya. Ya, kalau semuanya bisa dipikirin jadi bukan mujizat, gitu ya. Dan di satu sisi banyak orang mempertanyakan ini. Nah, buat para theologians, terminologi yang lebih pas itu sebenarnya the virginal conceptions, di mana mengandung dari Roh Kudus. Nah, ada beberapa hal yang sebagian orang punya konsep yang tidak alkitabiah tentang doktrin ini. Banyak orang berpikir, which is yang mereka sebagian kita nggak bisa salahin, mereka nggak baca Alkitab keseluruhan, mereka mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan punya anak, gitu ya. Itu salah satu pertanyaan, dan salah satu yang benarnya nggak mungkin Tuhan melakukan hubungan seksual. Dan betul, jawabannya di Alkitab tidak pernah ada ayat di Alkitab yang mengatakan dia berhubungan seksual dengan manusia secara badan, gitu ya. Bahkan di dalam Injil Matius memberikan penekanan bahwa Maria dan Yusuf menikah tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Ada sebuah penekanan di sini bahwa penulis kitab Matius mengatakan ini to clarify the audience at that time bahwa this is clear, this is Jesus come not from human tapi from God, gitu ya. Jadi tidak ada hubungan seksual di dalam bagaimana Yesus datang ke dunia ini secara virginal conception, gitu. Nah, di dalam Perjanjian Baru kalau kita baca ada beberapa reference, saya tidak akan go through semuanya. Ini ada beberapa reference, sudah kalau mau catat silahkan, gitu ya. Kita mengatakan bahwa setelah Yesus lahir, Maria punya anak-anak yang lain, gitu kira-kira. Nah, jadi tetapi dengan kata lain, kita tahu Maria tidak perawat lagi secara dia melahirkan. Ada beberapa yang mengatakan bagaimana Yesus dilahirkan itu mujizatnya tidak melalui sebagaimana umumnya. Mungkin kalau istilahnya kita hari ini melahirkannya secara cesarean, ini ya kedokteran itu cesarean, gitu ya, di operasi. Mungkin di sana waktu itu nggak seperti itu, gitu ya. Dan kita percaya simply kayak melahirkan, dan Alkitab mengatakan itu, dan itu yang mungkin kita percaya sama-sama seperti Alkitab. Kemudian kesaksian sejarah juga, salah satu penulis sejarawan yang abad-abad pertama itu seperti Josephus, Flavius Josephus mengatakan bahwa Yakobus, penulis kitab Yakobus itu saudaranya Yesus, gitu ya. Jadi ada kenyataan bahwa Maria di dalam doktrin tertentu mengatakan bahwa dia perawan selama-lamanya. Itu mungkin bukan yang ada di Alkitab tertulis, tapi yang kita percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia as the virginal conceptions. Dia datang karena Roh Kudus bernaung atasnya, dan kelahiran dari perawan, harus perawan dan sebagainya. Pada intinya the virginal conceptions cukup untuk membuat kita menyadari bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dia tidak datang dari manusia, dia datang dari Allah. Yang ketiga, hal ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Karena hal ini memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan itu juga sepenuhnya adalah karya Tuhan. Jadi kita nggak punya peranan untuk membuat itu terjadi. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu Tuhan, bukan
kita. Bukan kita yang menyelamatkan diri kita atau kita berusaha menyelamatkan dengan kekuatan kita. Alkitab pura-pura mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan itu semata-mata hanya karena kuasa dan anugerah Tuhan. Jadi itu memberikan gambaran kepada kita tentang sifat dari keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Saya mau tekanin sekali lagi di ayatnya bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. The Holy Spirit will come upon you. Jadi Roh Kudus yang turun, jadi Yesus secara legal harus lahir di keluarga keturunan Daud, karena dia yang menjadi raja dari garis keturunan Daud, dan semua secara legal clear gitu ya. Dan sebagaimana di perjanjian lama sebenarnya dikatakan sekarang seorang anak darah akan melahirkan, a son will born. Jadi bukan ini bukan kebetulan, tetapi sebuah rencana yang Tuhan udah siapkan buat manusia, bahwa kita akan melihat Mesias datang di dalam diri Yesus Kristus. Tapi kita semua nggak tahu exactly gimana caranya, gitu ya. Dan berita bahwa Dia akan menjadi manusia, sesuatu yang buat orang Israel waktu itu sesuatu yang sangat bingung gimana, how it can happen, gitu ya. Kalau buat kita juga hari ini mungkin how the divine become humans itu sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau tadinya saya pikir mungkin hanya orang zaman waktu itu ya. Kalau saudara baca latar belakangnya the religious belief, the background of the religious belief, the people at that time, salah satu yang sangat kuat kan orang-orang Yunani. The Greek mythology punya dewa-dewa begitu banyak, gitu ya. Dan kita sebagai manusia, secara nggak sadar kita punya konsep-konsep yang mirip-mirip, gitu ya, di dalam kultur kita. Di satu sisi kita sebagai manusia kita pingin bahwa Dia Tuhan itu Dia yang penuh kuasa, penuh keadilan, menjalankan judgment, menjalankan keadilan dengan begitu luar biasa, dengan begitu tegas, gitu ya. Di satu sisi kita pengen Dia mengasihi kita, di satu sisi kita pengen Dia dekat dengan kita, menolong kita, mengerti perasaan kita, mengerti penderitaan kita, mengerti bahwa kita perlu ditolong, gitu ya. Buat orang-orang Yunani, mereka juga punya yang seperti itu dan punya keinginan seperti itu. Dan yang menariknya bahwa mereka orang-orang Yunani, kalau saudara baca mitologi orang Yunani, jadi dewa-dewa yang mereka percaya itu dekat dengan mereka, ya, tetapi juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa-dosa di dalam kehidupan mereka. Dan kita sebagai manusia modern, berapa dari kita mungkin this modern time kita pengen punya Tuhan yang penuh kasih, gitu ya. Saya kadang ada waktu-waktu saya berdiskusi dengan orang yang perjalanan dia mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Dia bilang, saya oke dengan kebenaran bahwa Dia Tuhan yang mengasihi, tapi saya nggak bisa terima kalau Dia yang Tuhan yang penuh kasih ini juga Dia Tuhan yang mendisiplinkan, Dia Tuhan yang membenci dosa. Jadi sebetulnya itu nggak bisa gitu. Ada penghukuman, ini Tuhan yang memberikan hukuman, kayaknya itu saya nggak bisa terima itu. Ada dalam banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pengen Tuhan yang seperti ini, kita pengen punya Tuhan yang ideal dengan standar diri kita. Dan sewaktu Yesus datang ke dunia, Dia datang menjadi manusia, kita mungkin sulit menerima bahwa Dia benar-benar Tuhan, tapi Dia benar-benar manusia. That's why this miracles of incarnation, sesuatu yang begitu penting, bahwa Yesus datang benar-benar Tuhan dan Dia 100% Tuhan, 100% manusia, gitu ya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. And the Word
become flesh and dwelt among us. Yohanes menggunakan istilah the word become flesh and dwelt among us. The word dwelt there is Shekinah, gitu ya. Dan itu juga kata yang dipakai tabernacle. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, bahwa Tuhan itu datang, berdiam, tabernacle, membangun tendanya, membangun rumahnya, membangun kediamannya di tengah-tengah manusia. Buat orang Israel itu the Shekinah glory itu begitu luar biasa dan begitu powerful dan juga menakutkan di waktu yang bersamaan. Dan waktu Yohanes menuliskan ini, Yohanes mengatakan, hey, this Jesus is the Word, and this Word became flesh. Dia jadi manusia, datang dari seperti kita nih, dan dia tinggal di tengah-tengah kita. He dwelt among us. Mungkin kalau kita gimana ya, kita bisa ngerti. Well, bukan cuma kita, the theologians juga struggles with it untuk kita mengerti. Dan kabar baiknya adalah bahwa sekalipun kita mungkin tidak bisa mengerti sepenuhnya, tapi kita bisa mempercayai apa yang firman Tuhan bilang dan kita bisa berjalan di dalam kebenaran apa yang firman Tuhan katakan sama kita. Yang kedua, this miracles of incarnations give us an understanding that the word of God is reliable. Karena dia udah janji dari perjanjian lama dia akan datang, dia pasti datang. Kalau kita baca tadi di Yesaya 7 ayat 14, sebenarnya dibaca di Matius, tapi aku kutip lagi dari Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi dari nubuatan Yesaya sampai kegenapan lahirnya Yesus Kristus sekitar 700 tahun. Para teologian memperkirakan tentang waktunya sekitar 700 tahun. Dan bukan nubuatan Yesaya ini bukan satu-satunya ya, ada banyak. Secara probabilitas, kalau misalnya Yesus kebetulan, ya, itu tuh angkanya gede banget saudara. Jadi istilahnya nggak mungkin itu kebetulan. Itu semua karena rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan dia lahir ke dunia. Dan sebuah pernyataan bahwa dia lahir dari seorang perawan itu juga sebuah nubuatan yang udah berlangsung dari 700 tahun sampai digenapi. Jadi apa yang firman Tuhan genapi, yang dia bilang, dia lakukan, dan itu terjadi. Di Galatia 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. When the time has fully come, God sent His Son. Jadi waktu kelahiran Yesus itu sudah direncanain Tuhan. Dan itu sesuatu yang kita bisa reliable, kita bisa percaya, kita bisa menyadari bahwa the timing is the right time, dan firman-Nya ya dan amin terjadi. Itu yang membuat kita mungkin di dalam kehidupan kita menyadari bahwa Dia datang ke dalam kehidupan kita jadi manusia, dan Dia tinggal di tengah-tengah kita. Buat kita hari ini, so what's the point kalau Dia udah datang, dan what's next for our life, gitu ya. Waktu saya masih high school atau SMP gitu, saya pikir kayaknya harusnya saya lahirnya atau Yesus lahirnya di zaman sekarang nih, supaya aku bisa lihat Yesus gitu ya. Saya nggak tahu saudara pernah pikir seperti itu, nggak punya imajinasi gitu ya. Wah, aku pengen sebenarnya Yesusnya lahir di zaman sekarang nih, atau akunya lahir di zamannya Yesus gitu ya, atau aku bisa lihat dia seperti apa, dia kayak gimana gitu ya. Tapi dia punya timing yang tidak sama dengan timingnya kita. Dia punya schedule, dan dia sudah datang
Dan sekarang bagian kita untuk percaya bahwa firman-Nya reliable, ya dan amin. Ada beberapa implikasi kalau misalnya dia hadir sebagai manusia. Yesus memberikan kita sebuah pewahyuan yang tidak diberikan oleh agama yang lain apapun. Bahwa kalau kita mau lihat Allah, kita lihatnya dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada gambaran yang lebih sempurna akan siapa Tuhan, siapa dirinya, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mencintai kita selain di dalam diri Yesus Kristus. Kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu mungkin kita sekarang nama Immanuel, banyak anak dikasih nama Immanuel. Oke. Beberapa mungkin di negara-negara Amerika Latin gitu ya, ada orang namanya Yesus juga. Ya. Bagi kita agak aneh gitu kan. Wah, dibuat mereka waktu kata Immanuel itu sesuatu yang ya aslinya nama hanya gelar yang kita berikan sama Tuhan aja gitu ya. Dan waktu Yesus jadi manusia, pertama itu menggambarkan bagaimana dia ingin berinteraksi dengan kita, dia ingin mengenal kita sebegitu dalamnya, sebegitu niatnya. Sebenarnya bukan dia mengenal kita, sebenarnya kita perlu mengenal dia, gitu ya. Saya tahu beberapa teman-teman di sini punya peliharaan. Mungkin I just going to repeat this. I said it before, I'm still going to repeat this. Berapa kita kalau punya peliharaan yang kita sayang, gitu ya, kita pakai baju, gitu ya, kita pakaiin pakaian, gitu ya. Ada yang beberapa teman-teman di sini punya Nabul gitu, punya dogi itu tidur di kamar gitu ya. Ada yang beberapa dari kita boleh doginya naik ke ranjang tidur, ya ngelerin bantal kita juga gitu ya. Ada yang kayak gitu, oke? Sebagian tidak seperti itu. Tapi saudara bayangin, pakai baju, dikasih semuanya, tapi saudara mereka naik ke bantal tidur, ngelerin bantal saudara gitu ya. Tetapi berapa dari kita yang bersedia kita mengasihi dogi kita sampai kita bersedia jadi dogi juga? Kayaknya nggak ada yang bersedia gitu ya. Nah, saudara bayangkan jaraknya Tuhan dengan kita jauh lebih rentangnya jauh lebih besar. Dia mencipta alam semesta, dia datang sebagai manusia supaya kita bisa mengenal dia. Karena di dalam diri kita tidak bisa mengenal dia sepenuhnya. Oleh sebab itu dia inkarnasi, dia menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Tuhan. Jadi di dalam Yesus kita mengenal kasih Allah, kita mengenal bagaimana dia mengasihi kita. Yang saya maksud gambaran tentang Yesus bukan gambaran-gambaran lukisan-lukisannya Da Vinci gitu ya. Tapi apa yang Alkitab gambarkan kepada kita mendeskripsikan bagaimana Yesus Kristus, begitulah Allah, begitu mengasihi kita. Dikatakan di Yohanes waktu Filipus bertanya, Tuhan, Bapa, Yesus, coba tolong kasih lihat kami Bapa itu kayak gimana? Lalu Yesus jawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi waktu Yesus mengatakan, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kita mengenal Bapa dari pewahyuan akan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada ajaran yang lain yang mengatakan bahwa dia datang sebagai manusia, dalam dirinya kita melihat keselamatan, kita melihat kasih, kita melihat siapa Bapa, kecuali dalam diri Yesus Kristus. Tadi kita bicara tentang kita pengen lihat Bapa yang penuh kasih,
Tapi Alkitab juga menggambarkan kepada kita di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam diri Yesus Kristus kita melihat Dia Tuhan yang penuh kuasa, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup membangkitkan. Tidak ada mujizat yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ya. Di sisi yang lain, kita memberikan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang bisa merasakan semua penderitaan kita, kesulitan kita, rasa emosi kita, karena Dia sama seperti kita di dalam banyak hal, hanya Dia tidak berdosa. Berbeda dengan the Greek mythology ya, yang Tuhannya dekat tapi juga dikontaminasi oleh dosa. Tapi di sini Tuhannya dekat dan Dia tidak berdosa. That's the difference. Amen. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi the miracle of Virgin Birth memberikan kita understanding bahwa Dia Tuhan datang jadi manusia. Awalnya bukan dari hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan bagaimana Dia sudah datang di tengah-tengah kita. Kita mengatakan bahwa Dia mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu Yesus berkata, aku akan memberikan penolong bagimu. Dia naik, tetapi sekarang Yesus Kristus ada di dalam hati setiap kita karena Roh Kudus-Nya telah tinggal di dalam diri kita. Jadi waktu kita mengatakan Dia datang sebagai manusia, tinggal, dwell among us. Sekarang Roh Kudus-Nya tinggal di dalam setiap kita. I will go through a little bit for us. Yesus datang memberikan kita gambaran bahwa Allah begitu dekat dan begitu intim terlibat di dalam setiap area kehidupan kita. Kalau kita baca bagaimana Yesus, saya kemarin sempat ngobrol dengan orang, gimana cara menjaga orang yang terhilang, gitu ya. Kalau kita lihat, ya Yesus contohin, Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Di Lukas dikatakan Dia itu bersahabat sama orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi kalau buat orang waktu itu kategori orang Farisi, ada dari Taurat ini kudus banget, gitu ya. Yang di sebelah sini nih, ekstrim sebelah sini orang berdosa banget, gitu ya. Tapi pemungut cukai di sebelah sono, gitu ya. Lebih jauh lagi. Karena apa? Karena mereka mengeksploitasi bangsa sendiri untuk memperkaya dirinya, kira-kira seperti itu buat mereka. Jadi, tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu menjadi sahabat orang berdosa. Dia tidak menjadi salesman gospel, saudara. Jadi kalau udah ditawarin mau pinjil nggak mau bertobat, ya udah next potential client gitu kira-kira ya. Tapi enggak, dia bersahabat dengan mereka, saudara. Jadi makanya orang-orang waktu itu protes, gimana mungkin kamu rabi, tapi kamu temenannya sama yang kayak gitu. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Dia mengasihi, bahkan yang buat ekstrim, yang tidak diterima, Dia memilih untuk menerima, mengasihi yang paling ekstrim buat mereka waktu itu. Dan saya percaya buat kita hari ini, dimanapun kita di dalam spektrum yang kita bisa pikirkan, yang pasti kita semua orang berdosa. Dan kita tidak ada yang berdosa, dosa saya lebih baik dari orang lain. Kita semua dosa sama parahnya, sama berdosanya. Kita semua perlu Yesus Kristus. Dan kabar baiknya Dia mau datang, bukan setiap kita. Dia mau terlibat. Dia gak jauh, Dia dekat sama kita. Waktu Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, He is the perfect mediator. Mediator itu berfungsi kira seperti ini. Saya nggak tahu sama teman-teman di sini yang teman. Waktu saya SMA gitu ya, ini contoh ya. Kan kalau ada suka sama cewek gitu ya, terus kan
mau nyamperin langsung takut. Jadi biasanya ada temennya yang dia ya, juga temennya aku yang deket gitu kan. Kita tolong dong ajakin dia pergi makan bareng atau gimana gitu. Saya nangkap nggak seperti itu. Jadi karena nggak enak, jadi ya takut gitu kan. Aku tolong dong gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa keluar makan bareng gitu ya. Ini contoh ya, di mana temen aku ini jadi mediatornya gitu ya. Atau juga di sisi yang lain, ada saya di dalam hubungan kita mungkin satu sama lain ada konflik, lalu ada satu teman yang oke, daripada kamu berdua nih berantem terus gitu ya, kita ngobrolnya bareng. So teman yang ini menjadi mediator sebenarnya, dia membawa sama-sama to connect the two gitu ya. Yang tadinya berjauhan, yang tadinya enggak terhubung, sekarang dengan mediator ini terhubung. Tapi kalau kita sadari, in the long run, kehadiran mediatornya juga jadi menghalangi gitu ya. Contoh tadi, kalau aku sama cewek yang tadi gitu ya, kalau setiap dating nanti temennya datang terus, ya kita nggak dating ya. Ada yang menghalangi gitu. Kira-kira sudah nanggung nggak? So di dalam hubungan tadi, kalau misalnya dua tadi hal teman yang berselisih, dan mereka kalau ketemu harus ada orang yang ketiga ini, artinya mereka punya penghalang gitu ya. Di dalam Alkitab melalui para nabi, terus kita tahu Tuhan begitu luar biasa, mediatornya melalui Musa, melalui firman Taurat, melalui para nabi. Tapi pada akhirnya mediator itu akhirnya menjadi ada penghalang antara Tuhan dengan orang Israel sendiri, dengan umat Tuhan. Sampai akhirnya dia putuskan, artinya Yesus datang sebagai manusia. Sekarang mediatornya kita Tuhan sendiri. Jadi kita tidak terhalang karena mediator kita Yesus Kristus adalah Tuhan kita sendiri. Jadi what's the beauty, apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia datang ke dunia, dia ada bersama-sama dengan kita, dia dekat, dia bukan Tuhan yang jauh. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita sadari, karena kita punya mediatornya sekarang adalah Tuhan sendiri, hal itu juga menantang bagaimana kita hidup di dalam cultural, hal yang normal di dalam kultur kita. Kita hidup di zaman dimana independent. I want to do whatever I want to do in this life. I want my privacy. And then kita punya the mindset of self-sufficiency. I fulfill what I need is on myself. Gitu ya. Mungkin beberapa dekade yang lalu, this issue nggak begitu banyak. Tetapi kalau kita lihat this modern day, kita pengen, I want to be myself. Aku mau just be aku mau independent, gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tujuan hidup, menjadi sebuah gaya hidup. Tetapi dengan adanya dia bersama-sama dengan kita, menantang kita untuk berkata, I need you God. Apakah kita mau mengakui bahwa I need God in my life? Atau aku punya rencana, Tuhan fulfill my plan, that's good. Wow, aku artinya all is about me. Tuhan juga planningnya Tuhan ikutin aku, apa yang aku mau terjadi juga dengan caranya aku, gitu ya. Tapi dengan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, sekarang kita perlu melepaskan mindset itu dan berkata, God, I need you. Di Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart. That's the challenge buat kita in this modern time, people. Kita bikin plan,
which is sekarang I don't know, zaman dulu I believe people make plans. Apakah kita bikin Google Google Calendar, okay. Beberapa dari saudara yang familiar dengan project, kita bikin Kanban, all of that, gitu ya. All tools kita make all the projects. Tapi pada akhirnya, we have to say that God, it is your plan that happened. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu saya baca ayat ini over the 2 minggu belakangan ini, aku baca ayat ini balik-balik gitu, merenungkan gitu ya. Kita tahu and we know that God works all things together for those who love God. Ada waktu dalam kehidupan kita when God's plan happen. Orang di luar sana, wah gila kebetulan ya, gitu ya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu that's the plan of God. Orang di luar sana, wah kamu gimana sih? Pokoknya harus, saudara, saya ada waktu-waktu kayak saya diskusi dengan istri gue, gimana? Kita udah di akhir tahun ya, berapa dari saudara yang punya target, ada yang nyampe, nggak nyampe, ada yang target bulanan nyampe, ada yang targetnya nyampe, saudara nggak tahu kok bisa gitu, saudara kayak gitu. Oke, ada yang terjadi kok bisa, ada Tuhan provide, saudara kok bisa. Orang di luar sana bilang, wah kamu terlalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Well, kalau kita percaya Tuhan, kita bisa tahu it's God, because apa? Karena kalau dikasih karunia dan anugerah Tuhan. So this will challenge us kalau kita berjalan sama Tuhan. Ini menantang kita. Waktu dunia bilang, okay, just do my way. Lalu Tuhan bilang, trust me, I will take care of you. You will take care. Saya sering, kayak saya bilang sama istri gue berkali, ngobrol kita ada waktu dimana gini, God can accomplish more when we trust Him and rest in Him than when we can accomplish by ourselves with our own worry and our anxiety. Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari waktu kita bersandar sama Dia, percaya sama Dia, tenang di dalam Dia, ketimbang apa yang kita bisa accomplish, kita bisa capai dengan kekhawatiran kita, dengan kekuatan kita, dengan tidur yang lebih sedikit misalnya. All of that we know because God work together. Jadi pagi hari ini, this challenge us. Kalau Tuhan benar-benar sama kita, apakah kita willing to let His plan happen in our life? Kita mau nggak dituntun sama Dia? Lastly, if God is with us, it also will transform our lives and our community. Kalau Tuhan sama-sama kita, udah pasti hidup kita berubah, hidup kita nggak sama. Di 2 Korintus 3 ayat 18 bilang gini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan being transformed into the same image. Image-nya siapa? Image Yesus Kristus. From one degree of glory to another. Another translation-nya bilang, we are transformed from glory to glory. Jadi artinya, setiap kehidupan kita, di dalam perjalanan kita tadi, Tuhan ajarin kita percaya sama Tuhan, Tuhan ajarin kita let go, Tuhan ajarin kita forgive, Tuhan ajarin kita untuk menabur, to be generous. Banyak hal dalam diri kita nggak mau, betul ya? Being generous, Tuhan challenge being generous, waktu kita nggak punya banyak, ada waktu-waktu, betul gak? Right? Tapi waktu kita mentaati Tuhan, ternyata Dia provide. That's transform us. Amen? Waktu kita mentaati Tuhan. Saya mau ambil translationsnya dari The Message. Well, The Message is not a translation, lebih ke paraphrase, tapi it's give us a good nuance of meaning.
all of us, nothing between us and God. Our faces shining with the brightness of His face. So we are transfigured much like the Messiah. Our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Waktu Tuhan masuk dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi lebih indah, lebih mulia, karena kita semakin serupa dengan Dia. Buat saya ini sebuah challenge buat kita untuk mengizinkan Tuhan mengubah kita. Ada hal-hal, kalau Tuhan benar dalam kehidupan kita, kita perlu let go. Amen. I just wanna go through buat kita. Jadi, what we learn sama-sama hari ini, pentingnya kebenaran tentang kelahiran dari seorang perawan. Kita mengerti peranan Maria dalam kelahiran Yesus Kristus, sifat dari kelahiran dari perawan, kemudian keselamatan yang kita miliki, sifatnya dari Tuhan sepenuhnya, bukan dengan kekuatan kita. Dan kita belajar bahwa Dia inkarnasi, Dia Tuhan yang jadi manusia, itu sesuatu yang mujizat yang mungkin kita akan terus berjalan untuk mengerti, semakin mengerti akan dirinya. Kita tahu bahwa firman-Nya ya dan amin, Dia akan genapi, dan itu juga karena Yesus datang, kita tahu Tuhan seperti apa, Bapa seperti apa, karena kita memberikan kita kebenaran siapakah dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita mengaplikasikan ini, bahwa kalau Tuhan ada sama-sama kita baru tahu bahwa Dia itu dekat, Dia intim sama kita. Tidak ada tantangan yang kita hadapi yang Dia nggak tahu, yang Dia tiba-tiba, kok kamu, Tuhan surprise gitu. Kita ngalamin sesuatu, Dia nggak surprise, saudara. Dan waktu kita tahu Dia bersama dengan kita, itu menantang kita untuk keluar dari norma-norma yang biasanya kita lakukan di dalam dunia, untuk kita ikutin di dalam Tuhan. Lastly, waktu Tuhan ada sama-sama dengan kita, Dia mentransform kita. Kalau kita menghidupi kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita deal bisnis kita, bagaimana kita ngerjain tugas-tugas kuliahan kita, bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik di kantor kita. Kalau kita lakukan itu dipimpin oleh Roh Tuhan, saya percaya kantor kita berbeda, bisnis kita berbeda, teman-teman kuliah kita ngalamin kehidupan yang berbeda. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Saya mau mengambil waktu ini untuk merenungkan bahwa Dia sudah sungguh-sungguh datang di dalam dunia dan datang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, hal-hal apa yang Tuhan tantang kita untuk kita berkata, Tuhan, I trust you, I will not be worried. Area apa di dalam kehidupan saudara yang Tuhan katakan, just forgive, let me heal you. Atau ada area di dalam kehidupan kita yang kita pikir Tuhan ini mustahil terjadi. Atau mungkin saudara di tengah situasi di mana saudara menghadapi target yang mungkin saudara nggak bisa capai. Mungkin ini waktunya berkata, Tuhan, aku perlu Kau menuntun aku. Suatu kita menyembah. Saya mau ngambil waktu ini kita menyembah dan juga merenungkan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia mengenal kita. As we worship, we come to Him and let Him speak into our heart.